sudah terairi sekitar 700-800. Tetapi kondisi sekarang dari 4 desa itu kurang dari 300. Nah, ini permasalahan kenapa? Karena terjadi penyempitan, pendangkalan dan bencana di sana sini. Saya mewakili masyarakat bukan cuma Lewiliang, juga masyarakat Desa Wangreja, beberapa desa sampai dari hulu sampai hilir ke sana ini irigasi rusak parah. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat irigasi yang puluhan tahun sudah rusak atau sudah mati ya. Dan kebetulan teman-teman, hari ini ada dari Lemur Pakuan ya, salah satu staf Pak Deddy Mulyadi yang di posko pengaduan Lemur Pakuan, itu Bu Airin ya. Alhamdulillah datang ke lokasi guys, untuk nantinya akan sama-sama ya meninjau ke lokasi irigasi ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai atau bisa direspon langsung sama Gubernur Jawa Barat ya, sehingga irigasinya nantinya bisa diaktifkan kembali, karena itu salah satu pengairan untuk masyarakat ya, para petani yang ada di Desa Parakan 5 ya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Bekasi teman-teman. Habis hujan kemarin harian Pak di atasnya jurang. Udah, yuk berangkat. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari tim pengaduan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu Bu Airin ya teman-teman ya. Nah, ini mau meninjau kembali atau merespon video. Oh berarti ke arah sana guys tuh. Irigasi terbengkalai. Irigasi terbengkalai pakai HP. Jadi teman-teman ya, ini kita akan menuju lokasi ya, salah satu irigasi yang rusak atau terbengkalai puluhan tahun ya. Nah, ini akan ditinjau nih, alhamdulillah ya. Ini kedatangan dari tim pengaduan Bapak Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau ada datang ke lokasi untuk meninjau Ibu punten, untuk meninjau irigasi yang sudah terbengkalai teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepatnya atau bisa langsung sampai ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Bu, punten Bu. Aduh, hati-hati Bu, ceplos Bu. Perlu diketahui semua, bukan cuma ini ya permasalahan. Saya langsung dari Wangreja. Wangreja lebih parah. Nah ini sekalian aja Pak, saya ini orang Lewiliang ya, kebetulan saya berada di Wangreja. Dan kondisi irigasi Wangreja pun seperti itu faktanya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan kepala desa dari Wangreja, mohon kepada Bapak Gubernur memberikan kesempatan untuk kami bertemu untuk menyampaikan keluh kesah permasalahan ini Pak. Nah ini kalau kita lihat ini saja mungkin dulu ini dari Kebon Jati, Lewiliang, Cigarung ini hampir 500 hektar Pak lahan sawah. Total semua. Dan ini memiliki 2 bendung. Satu tadi Lewi Bagong, kemudian di bawah ini ada bendung juga. Lewi Cisalak, kalau Lewi Kaung ke sebelah sana. Ya, ngalirnya. Nah, ini mohon perhatiannya. Ini sangat mendukung sekali program pemerintah kalau ini misalkan bisa segera oleh pemerintah ditindaklanjuti. Mengapa Pak? Masa di luar sana kita bikin sawah sedemikian rupa, bendungan sedemikian rupa. Ini bendungan sudah ada,
Sawah sudah ada, jalannya sudah ada, tinggal memperbaiki. Nah, itu harapan kami. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih semua ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti ini kan benar-benar dari para petani dan pos pengaduan dari Lembur Pakuan Pak Dedi ini nggak kaleng-kaleng Bu, langsung datang ke lokasi ya Bu ya. Iya, sebenarnya kan awal mulanya kan memang mau seneng tuh ke desa-desa, ke Sukabumi, nanti kita mau kemana, mau ke Garut, mau ke Cianjur gitu. Nah kebetulan ada aduan warga gitu kan tentang irigasi, tentang bendungan. Jadi ya sekalian mampirlah sekalian mau ngeliat juga, siapa tahu nanti bisa memfasilitasi atau bisa ke dinas terkait gitu. Betul. Itu kan ya. Dan kalau kita kan staf pos pengaduan kan juga nggak bisa mengeksekusi. Jadi kita bisanya memfasilitasi gitu aja. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu. Ini sekalian tambahan lagi ya. Program pemerintah dari awal melewati 4 desa itu, luas lahan persawahan itu 1.217 hektar, Pak. Nah, waktu awal-awal pembangunan, ya, ini ngomongin Wangunreja ya, awal pembangunan itu sudah terairi sekitar 700-800. Tetapi kondisi sekarang dari 4 desa itu kurang dari 300. Nah, ini permasalahan. Kenapa? Karena terjadi penyempitan, pendangkalan dan bencana di sana sini. Ini baru tuntas diselesaikan kemarin di Ciurug ya. 2 hari kemudian tambah bencana 5 lokasi longsor. 2 bulan masyarakat melaksanakan pengerjaan tersebut. Dan sekarang pun ngalir air tetapi tidak normal. Itu tidak maksimal. Nah, ini kalau kita misalkan buka lebih jauh ya ini akan menjatuhkan seseorang. Saya pun tidak adalah maksud demikian, tetapi tolonglah diperhatikan, lihat aja ke lokasi langsung. Itu tolong Bu sampaikan kalau Ibu punya kedekatan dengan Bapak Gubernur. Nah, ini keluhan masyarakat. Saya mewakili masyarakat bukan cuma Lewiliang, juga masyarakat Desa Wangunreja, beberapa desa sampai dari hulu sampai hilir ke sana itu irigasi rusak parah. Saya bertanya-tanya, kenapa? Dulu sebelum ada alat berat ya, kok ini tanah subur sekali Bu. Air ini sangat normal. Ini sawah jadi ledok. Tapi sekarang seperti ini faktanya. Ini kenapa permasalahannya? Semakin hari kemajuan semakin canggih, tetapi fakta di lapangan semakin bobrok dan hancur pembangunan di sini. Nah, ini harapan kami, tolonglah bagaimana gitu solusinya ke depan sehingga masyarakat benar-benar gitu merasa menikmati dengan adanya pemerintah yang benar-benar membangun dan memperhatikan masyarakat. Ya, nah itu ya, Bu. Terima kasih tambahannya. Siap. Oke Pak, makasih Pak ya. Oke, kita lanjut ke lokasi ya. Untuk meninjau irigasi yang terbengkalai ya, yang udah rusak guys. Nah, sekali lagi teman-teman, ini kebetulan ya, ini kedatangan dari tim posko pengaduan dari Lembur Pakuan, Bu Airin, dan barusan petani di sini langsung menyampaikan ya apa keluhannya. Kalau kita lihat guys ya, petani di sini memang sudah tidak bisa nyawah ya atau nanam padi guys, karena kita lihat tuh kesananya tuh ya, ini udah nggak bisa ditanami padi ya, karena airnya ini guys ya, irigasinya yang rusak, terbengkalai ya, belum ada perbaikan guys. Nah, sehingga ini bisanya ditanami dengan ubi ya, tanah pohon ataupun jagung ya, tuh ya. Jadi nggak bisa ditanami padi. Iya bener ya tuh, rusak tuh ya. Tuh. Nih jadi guys, ini Kali Cimandiri yang bermuara di sana di Pelabuhan Ratu guys ya. Jadi ini kita berada di hulu guys ya. Nah, ini kita akan menuju bendungan untuk meninjau
irigasi ya yang terbengkalai guys. Wow, ini Bu Airin ya, salut sampai mau belusukan ke sawah-sawah ya, luar biasa. Berbelok ya. Jadi pas kalau pasang hancur aja. Udah nggak mungkin kena dia. Nih kita lihat guys ya, sungainya. Wow, ini takut kejeblos nih. Bawah jurang. Iya, dalam ini. Awal masuknya Ih, dalam ini. Nih tuh. Ih. Wah, ini kalau kejebur sini dalam ini guys. Wih, bisa hanyut tuh. Ini sungai besar ya, sungai alam guys. Dibuka lagi saluran, dibendung lagi. Ya kalau memungkinkan ya apa harus buka jalur ya sini. Kalau menurut saya sih hemat saya, seharusnya buka jalur lagi. Soalnya kalau sekarang kemudian bisa ada ke lokasi jadi kelihatan buka jalur lagi. Iya. Dan harap saya pengen dibuka lagi saluran ke sana. Jadi pas air pasang, jadi dibagi dua. Ntar kalau ada yang Oke teman-teman, nah ini ya saluran irigasinya. Wow, iya udah rusak parah ya. Tuh, udah rusak parah guys ya. Oh, ini ya yang menuju ke Desa Parakan 5 guys ya. Ini udah bener-bener rusak ya. Ini kita coba turun, bisa nggak ya ke situ ya. Ini guys, kita akan Oke guys, kita akan coba lihat ya, kita turun guys ya. Ini harus hati-hati karena takut nginjeknya salah guys. Oh ini ya. Oh, jadi ini berarti Pak, ini irigasi ini ke sini larinya Pak. Ini kalau kita lihat memang udah ketutup ya. udah tertutup, Udah ketutup batu-batu udah ini. Oh ya, ini jadi sepanjang bibir sungai ini ke sana ya. Iya guys, nih kita lihat ya. Ini memang sudah mati ya. Tuh, ke sana ya aliran irigasinya. Nah, sehingga sawah para petani yang di arah sana tuh nggak bisa terairi ya. Oh, nah, karena ini lihat nih udah rusak, udah ketutup batu ya. Ketika air meluap, ya masuk ke sini ya, tutup batu guys. Tuh batu besar ya yang terbawa air ketika Kali Cimandiri ini meluap guys ya. Jadi seperti itu. Dan memang ini udah kelihatannya udah bukan irigasi lagi guys. Ini udah menyatu jadi kali besar ya. Karena tanggulnya ini memang udah jebol ya. Bahkan batu-batu besar udah ada di sini ya. Wow, tuh bisa kita lihat ya. Nah, jadi pintu atau hulunya di sini guys. Oh, nah di sini ya. Ini air masuk sini guys. Ini udah jebol ya. Udah ke bawah air nih guys. Udah jebol ya. Wow. Oh, ujungnya di sana ya guys ya. Wah, ini kita lihat ya, kalinya luas banget guys ya. Wih, ini benar-benar kali alam ya, Kali Cimandiri guys. Tuh lihat batu-batunya ya. Ini kebun bambu yang longsor tuh ya, menempel di batu. Ini guys ya. Ini irigasinya ini benar-benar udah ketutup guys. Ya.
udah ketutup tuh, lihat tuh. Ih, ini memang udah bener-bener udah mati ya. Ini, oh pembuangan ke sana, bukan udah longsor. Jadi ini pintunya ya, ini ke sana ya. Wah, ini memang bener udah ini ya. Dan ini memang benar-benar harus mendapatkan perhatian dari pemerintah guys ya. Karena dengan melihat lokasi kondisinya irigasi seperti ini ya, ini memang harus ada perhatian dari pihak pemerintah guys ya, supaya ini bisa dikembalikan fungsinya guys ya, bisa aktif kembali, karena ini memang diperlukan untuk pengairan ya sawah-sawah para petani yang ada di desa Parakan 5 guys ya. Nah ini udah tertutup tuh, udah mati ya, memang udah nggak kelihatan guys bentuknya ya. Mudah-mudahan ya ini segera dapat tanggapan ya, baik dari pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun dari Provinsi Jawa Barat guys ya. Kita doakan saja, apalagi sekarang kedatangan Bu Airin ya, salah satu staf pengaduan yang ada di Lembur Pakuan ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya penelusuran lokasi irigasi yang terbengkalai di Desa Parakan 5 ya, atau tepatnya ini Kali Cimandiri teman-teman ya. Dan kita lihat tadi ya, memang sudah hancur, sudah benar-benar tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.